Pernah nggak kamu naik bus yang terkenal nyaman, cepat, tapi tarifnya tetap terjangkau? Di balik semua itu, ada satu nama yang cukup legendaris di jalur Jawa Tengah dan Yogyakarta, yaitu PO Efisiensi. Tapi siapa sangka, perusahaan sebesar ini justru berawal dari satu bus kecil yang dikemudikan langsung oleh pemiliknya sendiri. Lebih mengejutkan lagi, sebelum sukses di dunia transportasi, pendirinya justru sempat gagal dan bangkrut di bisnis lain. Lalu bagaimana kisah lengkap Teuku Eri Rubihamsyah membangun kerajaan bus dari nol hingga dikenal luas seperti sekarang? Dan apa rahasia di balik strategi efisiensi yang membuatnya bisa bertahan bahkan saat krisis? Simak cerita lengkapnya sampai akhir, karena ada banyak fakta menarik yang jarang diketahui. Kisah perjalanan PO Efisiensi dimulai dari sosok Teuku Eri Rubihamsyah, seorang pemuda asal Kebumen yang memiliki kecintaan besar terhadap dunia otomotif sejak usia muda. Setelah menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia, ia tidak langsung terjun ke bisnis besar, melainkan memulai dari hal sederhana yang sesuai dengan passion-nya. Di masa mudanya, Rubihamsyah dikenal piawai dalam memodifikasi kendaraan, bahkan sempat terlibat dalam dunia balap motor. Bakat ini bukan muncul begitu saja, melainkan diwariskan dari orang tuanya yang juga bergerak di bidang otomotif. Dari sinilah kecintaannya terhadap mesin dan kendaraan semakin kuat. Sebelum benar-benar sukses di dunia transportasi, Rubihamsyah sempat mencoba peruntungan di bisnis kuliner. Namun usaha tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Ia mengalami kegagalan bahkan kerugian, hingga akhirnya menyadari bahwa bisnis tanpa passion akan sulit bertahan dalam jangka panjang. Dari kegagalan itulah, ia menemukan prinsip penting dalam hidupnya. Setiap orang harus menemukan roh atau passion dalam berbisnis. Prinsip ini kemudian menjadi fondasi utama dalam setiap langkah bisnis yang ia jalankan ke depan. Berbekal kemampuan otomotif yang dimiliki, ia memulai usaha kursus mengemudi. Usaha ini menjadi titik balik penting, karena dari sinilah ia mulai mengumpulkan modal yang nantinya digunakan untuk membangun bisnis transportasi bus. Tahun 1994 menjadi tonggak awal berdirinya PO Efisiensi. Dengan hanya satu unit bus, Rubihamsyah membuka trayek pertama Kebumen menuju Yogyakarta. Bahkan, di masa awal tersebut, ia turun langsung menjadi sopir busnya sendiri, menunjukkan dedikasi luar biasa dalam merintis usaha. Seiring berjalannya waktu, bisnis ini mulai berkembang. Pada tahun 1997, armadanya bertambah menjadi 3 unit bus. Kemudian pada tahun 2000, jumlah tersebut meningkat drastis menjadi 10 unit, menandakan pertumbuhan yang cukup pesat. Perkembangan ini tidak lepas dari strategi kerja sama dengan perusahaan lain seperti HS Trans dan Bengkulu Indah. Selain itu, Efisiensi juga mulai melayani bus karyawan yang memberikan tambahan pemasukan sekaligus memperluas jaringan bisnisnya. Namun, perjalanan bisnis tidak selalu mulus. Krisis finansial Asia pada akhir 1990-an memberikan dampak besar bagi usaha Rubihamsyah. Ia terpaksa menjual banyak aset untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan. Dalam menghadapi krisis tersebut, ia memegang prinsip tegas, jika sebuah bisnis tidak lagi menghasilkan keuntungan, maka harus dihentikan. Keputusan sulit ini justru menjadi langkah penyelamatan yang membuat Efisiensi tetap bertahan. Memasuki tahun 2003, Efisiensi mulai melakukan inovasi dengan menghadirkan layanan bus patas eksekutif di rute Yogyakarta-Cilacap. Saat itu layanan ini tergolong baru dan belum banyak pesaing, sehingga menjadi peluang besar. 2 tahun kemudian, Efisiensi membuka rute Yogyakarta-Purwokerto dan mulai bersaing dengan perusahaan besar lainnya.
Menariknya, mereka menawarkan tarif yang lebih terjangkau, bahkan disertai fasilitas minuman gratis untuk menarik pelanggan. Nama efisiensi sendiri dipilih karena mencerminkan filosofi perusahaan, yaitu menjalankan operasional secara hemat dan tepat guna. Strategi ini terbukti efektif dalam menjaga harga tiket tetap kompetitif. Efisiensi juga dikenal rutin melakukan survei kepuasan pelanggan. Dari survei tersebut, perusahaan mampu mengatur penggunaan bahan bakar secara efisien tanpa mengorbankan waktu tempuh perjalanan. Dedikasi dalam pelayanan ini membuahkan hasil. Pada tahun 2012, efisiensi mendapatkan penghargaan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagai perusahaan dengan pelayanan akap non-ekonomi terbaik kategori perusahaan sedang. Seiring berkembangnya waktu, efisiensi terus memperluas jaringan rute, termasuk ke Purbalingga, Semarang, hingga Jepara. Bahkan, mereka juga menghadirkan layanan shuttle menuju bandara untuk mempermudah mobilitas penumpang. Dalam menghadapi era digital, efisiensi mulai menerapkan sistem penjualan tiket online dan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Hal ini menjadi langkah penting untuk tetap relevan di tengah persaingan industri transportasi. Pada tahun 2022, tongkat estafet mulai diberikan kepada generasi berikutnya, yaitu Ervinda, anak dari Ruby Hamsyah. Kehadirannya membawa semangat baru dalam pengembangan sistem dan inovasi perusahaan. Efisiensi juga dikenal rutin melakukan peremajaan armada setiap 2 tahun sekali. Mereka banyak menggunakan sasis Hino serta karoseri dari Adi Putro yang terkenal dengan kualitas dan kenyamanannya. Tak hanya itu, efisiensi juga terus berinovasi dengan mencoba bus listrik pada tahun 2025, bekerja sama dengan perusahaan Kalista. Ini menjadi langkah awal menuju transportasi yang lebih ramah lingkungan. Kini, PO Efisiensi telah menjadi salah satu pemain penting di jalur Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dari 1 bus hingga puluhan armada, perjalanan panjang ini membuktikan bahwa kerja keras, konsistensi, dan passion adalah kunci utama kesuksesan. Dari perjalanan panjang ini, terlihat jelas bahwa kesuksesan PO Efisiensi bukan hanya soal jumlah armada atau luasnya rute, tetapi tentang keputusan-keputusan berani, konsistensi, dan memahami passion sejak awal. Dari 1 bus sederhana hingga menjadi perusahaan yang disegani, semua dibangun dengan proses yang tidak instan. Kisah Teuku Eri Ruby Hamsyah ini menjadi bukti bahwa kegagalan bukan akhir, melainkan bagian dari perjalanan menuju keberhasilan. Jadi menurut kamu, apakah strategi efisiensi seperti ini masih relevan untuk bisnis di era sekarang? Tulis pendapat kamu di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk kisah inspiratif lainnya seputar dunia transportasi Indonesia.